Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi Bapak Guru hebat semuanya. Perkenalkan, saya Lulu Pudi Astuti sebagai moderator di sini. Eh, di sini kita akan mendefinisikan budaya positif hasil belajarnya Budina Mayasari dari pembelajaran yang sudah dilalui dari guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, kedua tujuan materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa agar acara kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk acara yang kedua, yakni paparan materi dari Budina Mayasari. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktunya yang Bapak Ibu yang sudah berkesempatan menyempatkan pada acara saya yaitu diseminasi budaya positif, yang mana saya Dina Mayasari dari SD Negeri 2 Tambak Asri CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang, yang mana saya di sini ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, pengetahuan selama proses pendidikan saya di guru penggerak Angkatan 9. Saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui panjenengan semua atau istilahnya minteri, tidak. Kita di sini sama-sama sambil belajar untuk menjadi guru-guru yang hebat, guru-guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran kepada murid-murid kita. Sebelum pembelajaran dimulai, sebelum diseminasi dimulai, alangkah lebih baiknya kita ice breaking terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ada yang mau memimpin ice breaking pada malam hari ini, monggo. Mungkin dari Bu Lulu, Pak Kuncoko, jempol kanan, kelingking kiri. Bapak Ibu, minta tolong sambil on cam ya. Monggo Pak Kuncoko, mungkin bisa Kameranya dibuka biar kelihatan cantiknya, gantengnya. Oke, Bu Lulu, mungkin Bu Lulu, monggo Bu Lulu. Pak Kuncoko sudah siap. Pak Kuncoko sudah Pak Kuncoko, siap. jempol kanan, kelingking kiri siap. Oke. Mic-nya Kang. Mic-nya Pak, mic-nya. Oh, Pak Kuncoko sambil ada kegiatan nggih. Oke. Bapak Ibu tolong siapkan jempol kanannya dan kelingking kirinya. Nah, ini adalah melatih konsentrasi kita. Ya, kalau saya bilang jempol kanan, acungkan jempol kanan, kelingking kiri, kelingking kiri. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Oke? Siap? Bu Erlis, halo. Siap, Bu. Bu Alul. Halo. Oke, baik ya. Mana jempol yang kanan, kelingking kiri. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk.
Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri. Gini ya Bapak Ibu. Ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Oke, sudah semangat Bapak Ibu semuanya. Semangat. Plus Biar ya, tidak Bapak ngantuk Ibu. ya Bapak Ibu, jam rawan. Sajanya nggak rawan-rawan juga. Oke, baik Pak Andika. Terima kasih untuk malam ini Pak Andika yang membantu saya. Pak Andika, slide selanjutnya mungkin. Oke, nah ice breaking sudah. Acara selanjutnya yaitu inti atau penyampaian materi. Kemudian nanti setelah saya menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa memberi tanggapan atau tanya jawab mengenai seputar permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup sekolah Bapak Ibu. Slide selanjutnya Pak Andika, jadi konsep budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak pada murid atau berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai tahap kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Slide selanjutnya, Pak Andika. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, di lingkungan sekolah kita tentunya memiliki peraturan tata tertib, keyakinan kelas, atau kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan disiplin itu? Monggo Bapak Ibu yang ingin menjelaskan yang dimaksud dengan disiplin di sini. Menurut pandangan Bapak Ibu, disiplin itu bagaimana? Bisa raise hand? Bu Alun, halo? Mungkin bisa menjelaskan dari Bu Lulu apa yang dimaksud dengan disiplin, Bu Lulu? Oke, terima kasih Bu Dina. Saya hanya menjelaskan sedikit saja, nggih. Mungkin di sini yang dimaksud disiplin adalah kita berada di ini contoh kecilnya kita berada di lingkungan sekolah yang mana kita menerapkan disiplin dalam hal positif. Misalnya kita bisa menjalankan aturan-aturan yang sudah disepakati bersama oleh warga sekolah yang kita lakukan secara teratur. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Andika. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak atau Ibu guru lainnya. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Tadi Bu Lulu sudah menyenggol sedikit kata-kata disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga Oke, mohon maaf sebentar.
Oke, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Slide selanjutnya, Pak Andika. Oke, ini sudah. Yang bawahnya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru semua, jika ada murid yang melanggar kesalahan atau melakukan kesalahan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Biasanya kan ada anak-anak yang berkelahi, mungkin membuli temannya, mungkin tidak mengerjakan PR, dan lain sebagainya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Oke, Bu Lulu, silakan. Selama ini karena kita juga belum pernah mengetahui tentang disiplin positif nggih, Bu. Jadi kalau ada anak-anak yang melanggar aturan seperti membuli atau mungkin tidak mengerjakan PR, biasanya para bapak ibu guru itu langsung memberi hukuman tanpa tanpa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin memberi kesempatan untuk anak-anak menjawab alasan kenapa melakukan hal tersebut. Sudah, terima kasih. Oke, jadi setiap anak yang melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib yang ada di sekolah, itu mereka pasti ada hal yang tidak terpenuhi. Mungkin kebutuhan dasar dia ada yang tidak terpenuhi, ataupun ada motivasi perilaku yang muncul pada dirinya. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang bisa dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku mereka. Nah, karena seluruh tindakan manusia pasti memiliki tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Selain ada, biasanya kita menyebutnya ada sandang, pangan, papan ya. Nah, ada sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, silakan slide selanjutnya, Pak Andika. Nah, yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Nah, selain kebutuhan sandang, pangan, dan juga papan, kebutuhan untuk merasa dirinya aman itu merupakan termasuk dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, yang mana keinginan untuk tetap terhubung dengan teman, dengan keluarga, dengan kelompok kerja. Nah, setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga. Artinya, pasti anak-anak ini ingin merasa dihargai oleh setiap kelompok yang ada di situ. Nah, misalkan mungkin ada kebutuhan dasar mereka di lingkungan keluarga yang kurang terpenuhi. Misalkan berasal dari keluarga yang broken home. Nah, bisa saja ini memicu seorang anak sering melakukan pelanggaran. Nah, kemudian kurangnya kasih sayang dari orang tua, perhatian, itu merupakan salah satu pemicu yang mana kebutuhan dasar anak kasih sayang dan rasa diterima itu belum terpenuhi dari dirinya. Kemudian, kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya yaitu kebebasan. Nah, yang mana di sini murid harus diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Guru tidak membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau,
Akan tetapi kebebasan di sini berarti guru memberikan kesempatan untuk murid untuk membuat pilihan. Kemudian guru mendengarkan suara atau pendapat dari mereka. Kemudian guru memberi kesempatan hal-hal yang baru. Selanjutnya yakni kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Yang mana sebagai guru jangan ragu untuk membuat atau sengaja memasukkan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan di kelas. Nah, kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak ini merasa aman, merasa nyaman, merasa senang. Sehingga anak-anak tidak sampai lalai dengan kewajiban dia sebagai murid. Sehingga anak-anak itu tidak memiliki kesempatan untuk melanggar karena dia sudah merasa enjoy, merasa senang dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya yang terakhir yaitu penguasaan. Nah, setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa berkompetisi, terampil, ingin diakui capaiannya, kemudian ingin didengar, sehingga mereka akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Artinya apa? Biasanya anak-anak yang melakukan pelanggaran di sekolah atau tidak mentaati peraturan yang ada di sekolah, ini kadang mereka ada kebutuhan dasar di penguasaan. Mereka ingin diakui bahwasanya saya ini loh jagoan. Ada anak didik atau teman-teman itu ke saya takut. Nah, ini karena dia ingin diakui menjadi orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, memiliki penguasaan yang hebat. Nah, kemudian ketika anak-anak sudah tidak terpenuhi dari salah satu kebutuhan dasar manusia ini, maka anak-anak pasti akan melanggar atau tidak mentaati peraturan yang ada. Kemudian, adapun motivasi perilaku manusia. Nah, setiap orang atau setiap peserta didik ketika melakukan pelanggaran pasti memiliki motivasi. Nah, salah satunya Mbak Andika, silakan slide selanjutnya. Motivasi perilaku manusia. Oke. Motivasi yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini biasanya anak-anak ingin dapat imbalan dari orang lain, ingin mendapatkan apresiasi penghargaan dari orang lain sehingga mereka bisa berbuat seperti itu. Kemudian motivasi yang terakhir yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi aku inginnya jadi jagoan kok. Nah, itu motivasi dia. Kemudian dan menghargai dirinya sendiri. Nah, kemudian kita sebagai guru ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, nah kita itu kadang ada di salah satu dari 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian posisi guru sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, selama ini apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan, baik itu melanggar peraturan yang ada di sekolah ataupun melanggar keyakinan kelas yang ada? Posisi mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan? Mungkin. Oke, Pak Sugiarto, monggo. Kalau saya melihat kesalahannya ya, kalau sudah ada kesepakatan kelas berarti nanti kita bacakan beberapa kesepakatan kelas yang kita buat
Tapi bila itu lebih daripada itu nanti ada bimbingan khusus kepada anak tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Begitu Ibu Dina. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan kepada Pak Sugiarto. Nah, yang dilakukan Pak Sugiarto ini sudah seperti posisi manajer Bapak Ibu. Yang mana nanti di slide selanjutnya saya akan mengulas satu persatu dari 5 posisi kontrol guru ini. Ada penghukum, pembuat bersalah, kemudian guru sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Oke, slide selanjutnya Pak Andika. Nah, posisi yang pertama, nah ini yang menduduki posisi awal. Ini biasanya sering kita lakukan Bapak Ibu. Biasanya pada posisi kontrol penghukum berusaha mengontrol dengan cara menyakiti murid. Nah, artinya apa? Kita sebagai guru biasanya pada posisi ini menghukum baik secara fisik maupun secara verbal. Nah, biasanya anak-anak misalkan tidak mengerjakan PR, kita langsung menodong anak-anak, sudah kamu keluar kelas, kamu keliling lapangan, kamu push up, kamu jewer telinga sama angkat kaki. Nah, tanpa kita bertanya dulu, mendengarkan penjelasan dari anak-anak. Kemudian kadang kita menyakiti hati anak-anak, misalkan, "Anjene kamu lagi, kamu ini terus-terusan begini." Nah, pada posisi kontrol penghukum ada akibat yang bisa sangat dirasakan anak-anak. Nah, biasanya apa Bapak Ibu yang dirasakan anak-anak ketika kita berada di posisi kontrol penghukum? Apa yang dirasakan anak-anak ketika kita tiba-tiba tanpa memberi kesempatan anak-anak menjelaskan, tanpa kita menganalisis apa kebutuhan yang belum dia penuhi, apa yang akan dia rasakan jika kita berada di posisi penghukum? Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin menjelaskan? Monggo Pak Sugiarto. Anak akan cenderung merasa tertekan, kadang-kadang dia juga akan, kalau posisinya terlalu berlebihan, dia bisa berhenti sekolah kalau hukumannya terlalu berat. Betul sekali ya, karena tidak membuat motivasi dia itu terpenuhi. Artinya motivasi intrinsik yang ada dirinya itu tidak akan semakin terdorong, dia akan semakin down. Begitu nggih Pak Sugiarto ya? Iya, betul Ibu Dina. Iya. Ini Bu Alul angkat tangan dari tadi, ingin menjawab apa kepencet ya? Oke. Bu Dina, suaranya tidak kedengaran, Bu Dina. Unmute punyanya jenengan. Oh iya, maaf. Oke. Pada posisi penghukum, anak-anak itu biasanya kadang lebih suka loh mereka itu dihukum daripada mereka melakukan kewajiban dia untuk menaati peraturan yang ada atau mentaati kesepakatan kelas yang ada. Saya pernah berada di posisi ini Bapak Ibu, yang mana saya tidak memunafikan diri ya, karena saya sebelum ada mungkin pelatihan di platform Merdeka Mengajar, ataupun saya mengikuti proses pendidikan guru penggerak, saya pernah loh berada di kontrol posisi penghukum, yang mana anak-anak itu lebih cenderung, Bu saya mending dihukum saja, daripada saya mengerjakan PR. Nah, itu tidak membuat dia kapok loh kita berada di posisi kontrol penghukum. Nah, kemudian ada posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Slide selanjutnya Pak Andika.
Nah, pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, guru berusaha menggunakan keheningan yang membuat suasana menjadi tidak nyaman, serta membuat orang lain merasa sangat bersalah dan rendah hati, atau rendah diri maksud saya. Nah, biasanya di sini guru tidak bentak-bentak, tidak menyakiti secara fisik, tidak memberi hukuman fisik tadi, tidak menyakiti secara verbal, akan tetapi anak-anak ini seperti ditodong. Nah, artinya ditodong, dia itu akan merasa sangat bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Sehingga anak-anak menjadi insecure, tidak percaya diri ketika anak-anak berada di lingkungan sekolah. Kemudian, selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ada kalanya kita ingin menjadi teman dengan murid-murid kita. Namun, ternyata posisi kontrol ini walaupun tidak menyakiti murid, belum mendorong mereka kepada motivasi internalnya. Pada posisi ini, murid akan merasa mendapat perlindungan dari gurunya. Artinya, kadang kan kita ingin ya Bapak Ibu, anak-anak ini seperti teman kita, supaya anak-anak bisa curhat, kita bisa terbuka, anak-anak bisa terbuka dengan cerita atau permasalahan yang ada. Nah, tapi kita harus bisa memposisikan kita ingin temannya yang bagaimana. Nah, mungkin kalau ingin sebagai teman dalam bimbingan layanan dasar, itu it's okay, tidak masalah. Tapi, kalau untuk sebuah peraturan kelas atau peraturan tata tertib yang ada di sekolah, posisi ini anak-anak itu akan merasa ketika dia melakukan kesalahan, saya dilindungi kok sama Bapak Ibu. Saya nggak apa-apa kok katanya, kan saya temannya. Kemudian mereka merasa unggah-ungguh kepada gurunya itu akan berkurang loh. Nah, tingkat kesopanan mereka akan berkurang jika kita berada di posisi kontrol teman. Biasanya anak-anak ini menggunakan kata-kata seperti berbicara dengan temannya sendiri. Nah, yang kita ketahui di lingkungan sekolah kita memang masih banyak loh anak-anak yang berbicara dengan gurunya itu seperti berbicara dengan temannya. Kayak unggah-ungguhnya itu kurang. Ini adalah PR untuk kita semua. Yang mana PR kita adalah mengubah anak-anak ini menjadi karakter yang lebih baik. Meskipun anak-anak ini datang ibaratnya adalah kertas putih yang kosong. Tugas kita adalah memotivasi anak-anak. Nah, yang bisa merubah diri mereka, merubah sifatnya itu ya mereka sendiri. Kita hanya bisa memberikan motivasi. Jika motivasi itu terus-terusan kita lakukan, pasti suatu saat ada perubahan kok dari mereka. Maka kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak-anak, memberikan motivasi kepada anak-anak. Nah, kemudian slide selanjutnya Pak Andika. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah, memantau itu artinya mengawasi Bapak Ibu. Jadi biasanya murid masih berada, motivasi murid ini masih berada di eksternal dengan mengharapkan hadiah sehingga belum muncul motivasi internalnya. Nah, biasanya begini Bapak Ibu, anak-anak ketika kita berada di posisi pemantau, itu kita memberikannya begini, sesuai kesepakatan kelas. Jika melanggar, anak-anak akan menulis berapa bab gitu ya. Nah, jika anak-anak melanggar, maka nilainya akan dikurangi.
Misalkan ada begitu. Kalau di anak TK biasanya yang dilakukan itu mengurangi bintang. Nah, itu akan tidak akan memunculkan motivasi dia semangat loh. Nah, kemudian posisi apa yang benar? Nah, posisi yang benar adalah posisi kita sebagai manajer. Seperti yang dikatakan Pak Sugiarto tadi, merupakan beliau sudah berada di posisi kontrol guru manajer. Yang mana posisi manajer itu mendukung murid untuk melakukan restitusi dan mendorong murid menemukan motivasi internalnya. Jadi, kita dengan murid mendiskusikan kebutuhan apa sih yang belum terpenuhi dari dia. Kemudian kita bertanya, motivasi dia melakukan hal itu apa? Kemudian kita mengajak anak-anak menyelesaikan permasalahan yang ada dengan membuat segitiga restitusi. Nah, kemudian kita mengingatkan lagi dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu sudah membuat kesepakatan kelas di kelasnya jenengan masing-masing? Sudah. Sudah. Contohnya kesepakatan kelas yang Pak Sugiarto lakukan mungkin bagaimana? Ya, seperti kalau datang terlambat, itu nanti konsekuensinya apa, kemudian tidak mengerjakan tugas, itu konsekuensinya apa. Jadi kami sebelum ketika ajaran baru itu sudah membuat kesepakatan kelas, dan itu adalah sebagian usul dari mereka. Jadi apabila sudah setuju, nanti saya buat, saya tulis, dan ketika di kelas nanti saya bacakan. Karena biasanya terlambat itu hukumannya adalah hafalan perkalian ke depan, itu bisa seperti itu. Mic-nya Budina Mohon maaf, dikontrol. Mic. Oke. Nah, posisi keyakinan kelas yang dilakukan Pak Sugiarto itu sudah benar. Artinya setiap tahun ajaran baru sebagai wali kelas atau sebagai guru mapel, kita itu harus membuat keyakinan kelas loh. Kenapa? Karena ketika anak-anak melanggar peraturan yang sudah ada di sekolah, nah anak-anak kita ingatkan, anak-anak apakah kalian masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, caranya bagaimana? Setiap ajaran baru kita berdiskusi dengan anak-anak, membuat kesepakatan atau keyakinan kelas secara bersama-sama. Tentunya anak-anak memiliki pendapat masing-masing. Nah, tidak mungkin kan kita sebagai guru akan menulis semua pendapat dari anak-anak. Pastinya pendapat anak-anak satu dengan yang lain itu hampir sama. Nah, tetapi keyakinan kelas di sini kita harus mengubah kalimat anak-anak menjadi kalimat yang lebih kompleks, yang lebih ringkas tapi jelas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Nah, lepas dari latar belakangku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang. Slide selanjutnya Pak Andika. Nah, ini saya contoh membuat keyakinan kelas, meskipun saya bukan guru kelas atau wali kelas, saya tetap membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Nah, dulu saya membuat keyakinan kelas itu kalimatnya mungkin anak-anak begini, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuli temannya. Nah, kadang kan anak-anak membuat keyakinan kelas kan seperti itu. Pendapat-pendapat dari anak-anak. Apakah itu salah? Tidak.
Ya, itu tidak salah, itu benar. Tapi kita harus mengubah anak-anak tadi menjadi kalimat yang lebih positif. Nah, selalu menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itu kan sudah kompleks. Artinya anak-anak sudah tidak bisa harus menghargai perbedaan yang ada, menghormati guru, menghormati teman, meskipun itu berbeda-beda suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian selalu saling membantu dan menolong. Jika ada teman yang merasa kesulitan, mungkin anak-anak ada yang tidak membawa pensil dan lain sebagainya, maka kita ingatkan lagi, yaitu selalu saling membantu dan menolong. Ini bisa di ATM ya Ibu, keyakinan kelas yang sudah saya tulis ini supaya keyakinan kelas di Bapak Ibu itu kalimatnya positif. Kemudian ada lagi selalu bersikap sopan dan berkata santun. Nah, biasanya anak-anak itu bilangnya gini, Bu Guru tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata jorok, Bu Guru. Nah, kita rubah kalimat anak-anak, tetap kita tampung, tapi kita merubahnya jadi selalu bersikap sopan dan berkata santun atau sesuai dengan kalimat yang menurut panjang Madok anak-anak bisa memahami. Kemudian selalu percaya diri dan berpikir positif. Pak Sugiarto mungkin ada yang ingin ditanyakan kok raise hand? Iya, berarti untuk kesepakatan kelas itu tidak menggunakan kata tidak ya berarti ya? Harus, iya. Iya. Akan langkah nya Pak Sugiarto kita membahagiakan kelas itu jangan diawali dengan kata tidak loh, karena tidak itu banyak sekali. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan, boleh makan, tidak banyak. Nah, kita ringkas saja menjadi kalimat yang lebih kompleks, yang lebih menyeluruh artinya loh, mewakili dari kata-kata tidaknya. Itu tidak salah Pak Sugiarto, karena itu pendapatnya teman kita kan mengarahkan. Ya, berarti selalu menjaga kebersihan itu artinya sama dengan tidak membuang sampah sembarangan. Iya, betul. Iya, ya. Nah, itu bisa diterapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 loh. Yes, kita tidak bisa memungkiri lah, anak-anak kan belum bisa mendesain kata-kata yang lebih baik. Artinya kompleks menyeluruh satu arti mewakili dari beberapa kalimat tadi. Nah, tugas kita ya tetap menampung, tapi tetap kita tuliskan di depan. Anak-anak begini setuju? Setuju. Oke. Gitu ya Pak Sugiarto, Ya, bisa terima dipahami? kasih atas ilmunya ya. Oke. Nah, kemudian slide selanjutnya Pak Andika. Oke, ini ada segitiga restitusi. Nah, ketika kita menjadi posisi guru sebagai manajer, maka kita harus tahu validasi kebutuhan anak, kemudian bisa menstabilkan identitas anak, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, contohnya begini Bapak Ibu, kita kan tidak boleh langsung membuat menyakiti secara verbal atau menyakiti dengan kata-kata. Nah, kita bisa memperhalus kata-kata kita. Misalkan begini, kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Iya Bu, karena saya ingin dibilang jagoan. Nah, kadang gitu kan ya anak-anak. Iya Bu, karena ini dia begini. Nah, kemudian kita rubah lagi. Iya, tidak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Begitupun dengan Bapak Ibu guru. Akan tetapi kita sebagai manusia harus berbuat yang lebih baik. Ya, kata-kata seperti inilah yang dimaksud pada psikontrol guru sebagai manajer. Kemudian, nah, menstabilkan identitas ini yang terakhir ya. Nah, kemudian, pentingnya keyakinan kelas tadi setelah kita membuat kesepakatan kelas, maka kita bertanya kepada anak-anak. Nah,
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama anak-anak? Apakah kalian ingat? Pasti anak-anak menyebutkan, oh ya Bu Guru selalu bertanggung jawab. Oh ya Bu Guru selalu menghargai teman. Nah, kita mengingatkan lagi. Oke. Kemudian saat menstabilkan identitas, yaitu tadi, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi kita harus berubah. Nah, begitu nih. Jadi biasanya kasusnya begini Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu ada istilah dibong, ora kobong, disiram ora teles ya. Banyak loh anak-anak kita sudah melakukan posisi sebagai manajer ini, tetapi tetapi anak-anak tetap saja melakukan hal ini. Kita sudah mengulik-ngulik apa sih kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Mungkin dari background orang tua, background keluarga, atau dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak sudah kita berikan layanan dasar seperti bimbingan konseling, anak-anak tetap saja tidak berubah, mentok, dikandani nggak kena. Nah, kita harus berkolaborasi dengan wali murid. Nah, tetap semua hal ataupun itu kita kembalikan lagi ke wali murid. Kalau anak-anak di sekolah sudah tidak bisa dibimbing, ya kita harus tanya ke wali murid. Tugas kita ya berkolaborasi tadi, berkomunikasi baik dengan wali murid. Kalau anak-anak di sekolah sudah kita bimbing, tapi anak-anak masih tidak bisa, maka kita harus tanya ke wali murid. Mungkin apa sih penyebab dia di rumah? Apa sih kebiasaan-kebiasaan dia di rumah? Kemudian kemarin itu ada kasus begini. Anak suka berkata jorok, berkata kasar, misu-misu ya. Gurunya sudah menjadi posisi manajer, kemudian anak itu tetap begitu. Setelah ditelusuri di WA orang tuanya, ternyata memang orang tuanya juga terbiasa ngomong seperti itu. Nah, kemudian kita sudah berkomunikasi baik dengan orang tuanya supaya anak-anak ini berada di jalur yang benar. Nah, tetapi tidak ada perubahan. Karena lingkup keluarga, lingkup pergaulan, dan lingkup masyarakat yang dia gauli, mereka berada itu memberikan dampak negatif. Sudah mentok begitu, kita kembalikan lagi ke orang tuanya Bapak Ibu. Tidak bisa kita. Yang penting kita tugasnya sebagai guru tetap menjadi motivator kepada anak-anak. Memotivasi anak-anak supaya anak-anak berubah lebih baik. Kalau di sekolah saya, itu saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan anak-anak. Artinya di momen-momen tertentu, saya meminta anak-anak semua berkumpul. Misalkan kalau di hari Sabtu itu kan di sekolah saya, di lembaga saya ada senam pagi, yang artinya semua kelas 1 sampai kelas 6 itu berbaris di depan. Setelah anak-anak melaksanakan olahraga atau senam, nah saya memberikan sedikit arahan motivasi kepada mereka, mengingatkan kembali kepada mereka agar mereka itu berubah, agar mereka tidak mengulangi hal itu. Kemudian kadang waktu itu saya ada kasus anak-anak ini, ada anak yang terus-terusan membuli temannya, dipanggil sama wali muridnya, tidak bisa. Maksudnya tidak bisa berubah. Dikomunikasikan dengan wali murid tidak bisa, wali kelas tidak bisa mengatasi, akhirnya dikembalikan lagi ke saya. Dikembalikan ke saya tidak memberikan ancaman dia secara individu, tapi di satu kelompok besar tadi, saya begini ke anak-anak. Anak-anak, jika anak-anak tetap melakukan pembulian kepada temannya dan mengakibatkan fisik temannya tersakiti, maka jika kalian di sekolah tidak bisa diberi bimbingan, maka orang tua kalian yang akan saya panggil. Saya kembalikan lagi kepala sekolah yang akan mengatasi kalian dengan
wali murid kalian. Akhirnya dengan begitu anak-anak yang tadinya membuli tadi bisa sedikit demi sedikit berubah. Kemudian masih banyak lagi kasus-kasus yang ada di lingkungan kita loh, kalau kita korek-korek itu. Nah, mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang ingin bercerita kasus-kasus atau anak-anak dalam hal melakukan pelanggaran peraturan yang ada di sekolah, contohnya apa? Baik, Pak Andika, silakan. Oke, terima kasih Bu Dina. Ini saya tadi pagi mendapatkan sebuah masalah. Jadi saya ceritakan mungkin nanti bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi menurut Bu Dina tadi. Nah, tadi pagi itu saya kan dapat laporan dari wali kelas 3 itu bahwa ada murid saya itu katanya itu mencuri uang kelas 3. Jadi di kelas 3 itu ada omplong, kemudian nabung di situ. Nah, katanya wali murid kelas 3 itu yang mengambil murid saya. Nah, kemudian saya panggillah murid saya itu, saya tanya, ternyata kata murid saya itu yang ngambil kelas 3, kan gitu. Kemudian anak kelas 3 itu saya panggil juga ke kantor untuk murid saya sembunyikan di belakang. Akhirnya saya tanya, dia tidak ngaku. Apakah kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini agar anak itu tadi mengaku atau tidak melakukan kesalahannya lagi? Mohon dijelaskan Bu Dina. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika. Nah, memang ya Pak Andika ya, kadang anak-anak itu ketika melakukan hal-hal seperti ini itu pasti nggak ngakoni kesalahan nih. Kadang lemparkan kesalahan dia kepada orang lain. Begitu ya Pak Andika ya. Nah, oke, pasti setiap anak dia melakukan hal itu ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi Pak Andika. Mungkin salah satunya kebutuhan bertahan hidup, yang mana mungkin dia dari rumah tidak bawa saku, uang sakunya kurang, atau dia ingin membeli barang, atau itu adalah hal kebiasaan dia, baik di rumah atau di lingkungan masyarakat. Kalau kata kepala sekolah saya, ada waktu anak-anak itu menjadi maling. Pasti kita pun juga pernah loh. Mungkin itu masa anak-anak. Pasti semua pernah melakukan itu Bapak Ibu. Masa menjadi maling ketika masa kecil. Baik itu maling uang, kemudian maling manggaik tonggoe ya. Pernah loh kita berada di posisi itu. Ya memang itu adalah masa anak-anak. Tetapi tugas kita jika anak-anak ada yang melakukan hal itu, maka ya kita tanya, apa sih penyebab kamu itu tadi ngambil uang? Nah, pasti dia punya alasan Pak Andika. Mungkin ada motivasi lain yang belum terpenuhi dari dirinya. Kemudian tugas kita adalah mengarahkan anak-anak, memberikan tausiah, mendiskusikan secara bersama, kemudian menyelesaikan. Jadi kita tidak bisa loh berpihak satu anak dalam kesalahan. Kita harus mengumpulkan anak-anak. Siapa yang tahu dalam kejadian itu? Karena di kasus-kasus sekolah kami ya sama saja. Kadang anak-anak itu melakukan kesalahan, dilemparlah kesalahan itu ke teman lainnya, dilempar lagi, enggak Bu, ini dia ternyata begini. Setelah kita dudukkan mereka secara bersama-sama, mereka akan mengakui kesalahan mereka. Apakah Pak Andika tadi sudah mengajak anak-anak itu
siapa saja yang terlibat, mungkin siapa saja saksi dari pelanggaran atau yang dilakukan anak tersebut. Sudah, Bu. Sudah, hasilnya? Hasilnya tadi saya juga menggunakan apa yang dipaparkan Bu Dina tadi, yaitu dari memulai menstabilkan identitas, memvalidasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ternyata kalau kita bersama murid kita itu dengan dari hati ke hati, itu tentunya anak itu akan akhirnya mengaku. Akhirnya tadi mengaku mulai dari 500. Karena yang hilang tidak 500, katanya mengambil 500 perak. Akhirnya saya kasih kesempatan lagi, ayolah nganu terbuka. Pak Andika kan enggak marah. Pak Andika cuma ingin mencari solusinya sampean, cek sama nanti tidak mengulangi lagi. Melalui tahapan ini. Akhirnya mengakulah dia, Bu. Lah, pertanyaannya saya, lah, kalau misalnya anak-anak tadi kan sudah saya tanya, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak mengulangi kesalahanmu lagi? Anak sudah menjelaskan. Lah, pertanyaan saya, jika anak-anak itu mengulangi lagi itu gimana? Apa kita harus kembali lagi ke segitiga restitusi itu, Bu? Iya, Pak Andika. Tetap loh, kita itu tidak bosan-bosan sebagai guru untuk kembali lagi ke segitiga restitusi tadi. Ya, kalau sudah mentok anak itu terus-terusan begitu, Pak Andika, maka dikembalikan lagi ke orang tuanya. Kita tanya orang tuanya, apakah anak ini tidak membawa uang kalau sekolah? Nah, artinya begini, ketika kita berkolaborasi dengan wali murid, Bapak Ibu, tolong anaknya jangan dimarahi ya. Pasti dia ada motivasi sendiri kok melakukan hal ini. Pasti ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi, jangan dimarahi. Biasanya anak-anak ketika kita bilang sama orang tuanya itu yang kita takutkan adalah orang tua ini di rumah akan menjadi posisi penghukum. Yang artinya kadang ketika anak-anak melakukan hal itu, kadang anak-anak itu ikut diseploki, kasarnya begitu ya. Mungkin itu akan dipecut dan lain sebagainya. Kita harus mengontrol wali murid dulu supaya tidak melakukan hal itu. Kalau di background-nya nanti itu dilakukan hal itu ya urusan mereka. Yang penting kita sudah memberikan motivasi kepada wali murid untuk tidak melakukan itu. Pasti setiap orang tua ketika ada anaknya melakukan itu, kalau orang tua yang baik pasti tanya sama anak tersebut dengan secara baik-baik. Tentunya segitiga restitusi ini harus tetap kita lakukan sampai anak-anak itu bisa berubah, nggak bosen-bosen ngiling no. Istilahnya gitu. Oke, terima kasih Bu Dina. Iya Pak Andika, semangat. Karena kita itu berada di lingkungan sekolah yang anak-anak memiliki latar belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, Pak Andika. Iya kan? Oke, mungkin dari Bapak Ibu guru lainnya yang memiliki kasus-kasus hampir sama dengan Pak Andika ataupun yang berbeda dan bagaimana Bapak Ibu guru melakukan atau mencari solusi dari kasus-kasus Bapak Ibu. Monggo, Bu Lulu. Ini saya tidak ingin menceritakan tentang kasus. Saya cuma mau bertanya tentang keyakinan kelas yang sudah Bu Dina buat tadi. Nah, bagaimana dampaknya untuk anak-anak saat ini setelah Bu Dina membuat kesepakatan kelas tersebut? Terima kasih, Bu Dina. Oke, baik. Terima kasih Bu Lulu. Nah, dampak dari keyakinan kelas yang sudah saya berikan, itu anak-anak di kelas menjadi lebih kondusif. Yang mana anak-anak itu mudah diatur, gak gawe sekarepe dhewe. Misalkan begini Bu Lulu, kalau di kelas 1, kita tahu kelas 1 itu adalah kelas yang ngereok ya. Artinya di tahun ajaran baru ini, kelas 1 adalah anak-anak yang super hebat, super aktif. Nah,
Waktu itu saya juga menerapkan keyakinan kelas ini di kelas 1 karena saya adalah guru mapel, jadi merangkap ke kelas berapapun yang saya tahu karakter anak-anak ini berbeda-beda. Saya di kelas 1 itu ceritanya begini, anak kelas 1 itu kan tidak mau diam, ngomong terus. Guru ini ngomong melok ngomong. Nah, kemudian sering berkelahi. Sebelum pembelajaran, saya ajak anak-anak, keyakinan kelas kita hari ini adalah selalu menghormati dan menghargai orang lain. Jadi, anak-anak tidak boleh loh ya membuli temannya, meso-meso, kemudian membuat temannya menjadi tidak percaya diri, membeda-bedakan temannya ya, karena keyakinan kelas kita adalah selalu menghormati dan menghargai orang lain. Kemudian ada lagi Bu Lulu, kalau di kelas 2 itu anak yang awalnya suka membuli temannya, gampang guelut kancane, itu lambat laun sedikit-sedikit sudah berubah karena dia selalu diingatkan dengan keyakinan kelas tadi sebelum pembelajaran saya mulai. Bagaimana Bu Lulu? Oke, terima kasih Bu atas jawabannya. Oke. Mungkin ada Oke, terima Bapak Ibu kasih. yang lain tadi yang sudah raise hand mungkin mau bertanya karena kedipean saya. Bu Erlis tadi kayaknya yang raise hand sama Bu Firda SD 1. Oke, monggo silakan. Oke, Bu Erlis. Ya, terima kasih Bu sudah diberi kesempatan. Ini ya saya ada sedikit mungkin sama dengan Pak Andika tadi ya. Masalah anak-anak ya. Ini ada murid masih kelas 1 ya. Anaknya itu ya dari broken home, kita sudah menyadari, tapi anaknya itu sering minta uang kepada teman-temannya. Kalau tidak dikasih ngamuk gitu, tapi kalau ibunya dikasih tahu, ibunya tambah marah, anaknya itu dipukul ya. Kalau kasar lah, ibunya kasar. Ini caranya bagaimana? Kemarin kita sudah bicara dengan teman-teman, tapi kita kasihan sama anaknya. Padahal anaknya ini kalau dikasih tahu sudah nurut Bu, tapi besoknya lagi diulang lagi. Apa takut sama mamanya kalau dikasih tahu, tapi anaknya memang bandel. Sampai kakak kelasnya juga pernah dijepit di di pintu. Sampai kukunya itu mau copot. Bagaimana ya cara mengatasinya gitu loh. Oke, baik. Bu Erlis, apakah sudah melakukan pendekatan dengan anak tersebut? Yang artinya ngomong dari hati ke hati seperti yang dilakukan Pak Andika tadi? Sudah Bu, sudah sudah dari hati ke hati. Anaknya itu sebenarnya ya penakut, tapi karena mungkin kasar dari orang tuanya mungkin ya. Soalnya orang tuanya ya seperti itu, kita menyadari, wali murid yang lain juga menyadari. Tapi bagaimana cara kita mengatasi dengan wali muridnya? Soalnya Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Close to the ones here today. Close to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back you.